Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita belajar sejarah lagi dengan tema sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Eits, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Syarat sejarah di sini aku berikan seperti tabel. Dia harus bersifat masa lalu dengan metode sejarah, dan kisah sejarah disusun secara sistematis, dan kebenaran fakta sejarah diperoleh dari penelitian sumber sejarah, dan kebenaran fakta sejarah adalah bersifat objektif. Ini dia ciri sejarah sebagai ilmu, mempunyai metode, bersifat empiris, dan mempunyai teori. Juga dia harus mempunyai objek, mempunyai generalisasi. Manfaat sejarah sebagai ilmu ada dua, manfaat intrinsik dengan manfaat ekstrinsik. Manfaat intrinsik aku bagi lagi dengan tiga: sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, kedua sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan yang ketiga sejarah sebagai profesi. Manfaat ekstrinsiknya itu dibagi lagi dengan 5: sejarah sebagai pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, sejarah sebagai pendidikan kebijakan, dan juga sejarah sebagai pendidikan perubahan. Itu dia manfaat sejarah sebagai ilmu yang kita bagi dua, intrinsik dan ekstrinsiknya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Fungsi sejarah sebagai ilmu itu dibagi lagi menjadi 3: fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruktif. Ini dia sejarah sebagai peristiwa. Syarat sejarah sebagai peristiwa itu dibagi dengan 4: harus bersifat objektif, unik, penting, dan abadi. Ini dia interpretasi terhadap sejarah sebagai kisah. Interpretasi itu pandangan kita gitu ya. Ini dia ada beberapa. Yang pertama kepentingan, yang kedua interpretasi sebagai kelompok budaya, yang ketiga perbendaharaan pengetahuan, yang keempat kemampuan berbahasa, dan interpretasi sejarah sebagai kisah itu seperti nilai-nilai. Kemudian jenis sejarah sebagai kisah itu dibagi-bagi lagi. Yang pertama itu ada namanya sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah pemikiran atau intelektual, sejarah kebudayaan, dan sejarah teknologi. Sejarah sebagai kisah ini dirangkum lagi menjadi 2: sejarah mengutamakan estetika atau keindahan, dan yang kedua dalam penulisan sejarah memerlukan bahasa yang menarik agar orang-orang tertarik dengan sejarah. Ini dia sejarah sebagai seni. Unsur sejarah sebagai seni itu dibagi dengan 4: intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Ini kita bisa contohkan seperti novel gitu ya, novel sejarah. Kemudian kekuatan dan kelemahan sejarah sebagai seni itu, kekuatannya itu dibagi dengan 2: karakterisasi, struktur, dan alur penulisan. Namun kelemahannya itu ketepatan dan objektivitas pun berkurang. Kemudian kelemahannya sejarah sebagai seni itu cakupan materi sejarah sebagai menjadi terbatas. Otomatis of course ya. Tadi kita contohkan tuh novel sejarah. Kalau teman-teman mau baca novel sejarah itu seperti novel dari Pramudia Anantatur, itu contoh sebagai novel. Gitu teman-teman, sebenarnya banyak lagi yang harus kita bahas, tapi aku ringkas aja biar teman-teman lebih paham. Gitu teman-teman, semoga teman-teman paham dengan pembahasan sejarah kita kali ini, dan kita bahas lagi tentang sejarah. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.